Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ramadan dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A. Di sini saya akan mereview sedikit materi tentang dalil Al-Quran, karakteristik muhkam dan mutasyabih, dalalah qat'iyah dan duniyah. Yang pertama, definisi dari dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran adalah bukti atau petunjuk yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam atau menjelaskan suatu perkara. Secara bahasa, dalil berasal dari kata Arab dalil, yang berarti petunjuk, bukti, atau alasan. Dalam konteks Al-Quran, dalil diartikan sebagai ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan hukum atau menjelaskan suatu perkara. Jenis-jenis dari dalil Al-Quran ada beberapa. Yang pertama, dalil qat'i. Dalil qat'i ini dimana dalil yang maknanya jelas, tidak dapat ditafsirkan dengan berbagai makna. Yang kedua, dalil sunni. Dalil sunni ini adalah kebalikan dari qat'i, dalil di mana maknanya tidak jelas dan dapat ditafsirkan dengan berbagai makna. Dalil qiyas. Dalil qiyas adalah metode perbandingan untuk menetapkan hukum suatu perkara dengan cara menyamakan perkara tersebut dengan perkara lain yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Dalam dalil istisab adalah metode penetapan hukum suatu perkara dengan cara mempertahankan hukum yang ada. Fungsi dari dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran memiliki beberapa fungsi penting bagi umat Islam, yaitu sebagai pedoman hidup. Dalil Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat muslim dalam segala aspek kehidupan, mulai dari masalah akidah, ibadah, muamalah, hingga akhlak. Dalil Al-Quran merupakan sumber utama hukum muslim. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran bersifat abadi, tidak berubah, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, dengan membedakan antara hak yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Begitu. Yang kedua, muhkam dan mutasyabih. Muhkam berarti yang kompak. Logikanya gini, orang yang kompak dalam melaksanakan suatu pekerjaan, mereka tidak akan mengalami kesulitan. Dalam konteks ini, memahami ayat muhkam tidak akan menghadapi kesulitan. Sedangkan diartikan yang kuat tidak dapat dipalingkan kepada maksud lain. Pada pengertian kedua, yang ketat atau tertutup rapat, bahwa ayat-ayat muhkam tertutup pada arti lain yang karena sudah jelas tidak menerima arti lain. Begitu. Yang ketiga, dalalah qat'iyah dan duniyah. Nas qat'i al-dilalah. Dalam bahasa Arab, kata qat'i menunjukkan bahwa sesuatu jelas perbedaannya dengan yang lain, sehingga dalam perkembangannya kata qat'ah yang merupakan akar dari qat'i diartikan pula dengan memotong, karena tatkala dipotong jelasnya pemisah antara sesuatu dengan lainnya. Yang kedua, nas doni dilalah. Dalam bahasa Arab, kata doni menunjukkan dua arti, yakni ragu-ragu dan yakin. Dan kata zunun artinya sumur yang tidak diketahui apakah ada airnya atau tidak di dalamnya. Secara istilah, dilalah zoni artinya suatu yang menunjukkan peluang lahirnya bijak makna. Begitu. Hanya itu yang dapat saya review dari materi sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.